Hamas kembali membuat kejutan besar di panggung konflik. Di saat Israel melancarkan gempuran besar-besaran ke Gaza, kelompok bersenjata ini justru melakukan gebrakan yang mengguncang hingga membuat Tel Aviv merasa tidak tenang. Serangan udara perdana yang menembus batas wilayah Israel menjadi bukti bahwa Hamas masih punya daya pukul yang sulit diremehkan. Lebih dari sekadar aksi militer, ini adalah pesan keras. Meski terus dihantam, Hamas belum musnah. Mereka tetap mampu memberi serangan yang memaksa Israel berpikir ulang dalam strategi perangnya. Minggu pagi, suasana di selatan Israel mendadak berubah mencekam. Dari Gaza bagian utara, Hamas meluncurkan 2 roket ke arah kota pelabuhan Ashdod. Siren peringatan meraung di Mosf, Stulim, Nitsan, hingga pusat kota Ashdod. Sekitar 65.000 warga sipil panik berlari menuju tempat perlindungan, takut roket berikutnya akan menghantam pemukiman mereka. Militer Israel kemudian memastikan 1 roket berhasil ditembak jatuh sistem pertahanan udara, sementara 1 lainnya jatuh di area terbuka. Meski tanpa korban, aksi ini jelas bukan uji coba semata. Hamas tidak mungkin melepaskan roket tanpa maksud yang lebih besar. Pertanyaannya kini, apakah ini hanya peringatan kecil atau tanda serangan berikutnya akan lebih besar dan menghentak? Dugaan bahwa Hamas tidak bergerak sendiri pun semakin kuat. 2 pekan sebelumnya, Jihad Islam Palestina, sekutu dekat Hamas, lebih dulu meluncurkan roket dari Gaza Tengah ke kota Netivot, hanya 10 km dari perbatasan. Serangan itu membuat warga setempat berlarian ke tempat perlindungan. Jejak serangan terdahulu pun masih segar dalam ingatan. Pada 6 April, Hamas meluncurkan 10 roket sekaligus ke wilayah selatan Israel, terutama Ashkelon. Akibatnya, seorang warga terluka oleh serpihan, kaca kendaraan hancur, dan puing berhamburan di jalanan. Ledakan-ledakan itu mengingatkan bahwa Hamas maupun sekutunya masih mampu mengguncang pertahanan Israel kapan saja. Di medan pertempuran, kekuatan Hamas tidak hanya terlihat dari roket dan drone. Justru di darat, mereka menunjukkan sisi paling berbahaya. Dengan senjata terbatas, namun dibarengi kreativitas taktis, Hamas berhasil menahan bahkan menghancurkan operasi militer Israel. Tank Merkava, kebanggaan Israel, tak lagi kebal di Gaza. Contoh mencolok terjadi di Jabalia. Brigade Al-Qassam dengan cerdik menjebak konvoi tank Merkava IDF. Begitu tank masuk perangkap, bom rakitan diledakkan menghancurkan kendaraan baja itu. Strategi umpan klasik Hamas tetap relevan melawan militer modern. Gaza bahkan dijuluki kuburan Merkava. Rekaman memperlihatkan pejuang Hamas menggunakan bom EFP yang ditempatkan langsung di palka tank, menghasilkan ledakan mematikan yang menghabisi tentara Israel di dalamnya. Tank yang dianggap terkuat dunia, di Gaza berubah jadi target empuk. Hamas juga kerap memadukan rudal anti-tank Al-Yasin 105 dengan peledak rakitan. Taktik kombinasi ini membuat IDF kehilangan lebih dari 1 kendaraan dalam sekali serangan. Ada rekaman yang menunjukkan pejuang Hamas menaruh peledak di atas tank, sementara rekannya menembakkan rudal ke kendaraan lain. Hasilnya, IDF kehilangan banyak aset hanya dalam hitungan menit. Bukan hanya kendaraan, ribuan tentara Israel juga jadi korban kelengahan. Di Beit Hanon, pasukan IDF melewati jalan yang sudah dipasangi bom. Ledakan pertama melukai beberapa tentara, lalu jebakan kedua meledak ketika unit penyelamat datang. 5 tentara Israel tewas seketika. Serangan berlapis seperti ini menunjukkan bagaimana Hamas memanfaatkan setiap celah untuk memukul musuh. Pesannya jelas, di darat Hamas bukan sekadar kelompok bersenjata biasa. Mereka adalah kekuatan gerilya yang mampu mengubah Gaza menjadi neraka bagi tentara Israel. Kolaborasi dengan Brigade Al-Quds pun menambah tekanan. Di Shejaya, mereka menanam ranjau anti-tank M15 di jalur konvoi IDF. Saat tank melintas, ledakan dahsyat merobek baja tebalnya. Tank lain yang mencoba bertahan dihantam rudal Al-Yasin 105 melalui RPG-7. Tidak hanya kendaraan, Hamas juga menggunakan taktik urban. Dengan membobol dinding bangunan, mereka melemparkan peledak ke pasukan Israel yang bersembunyi.
3 prajurit IDF tewas seketika. Di wilayah Zaitoun, kombinasi RPG-7, roket tandem 85, Al-Yasin 105, roket termobarik, TBG JSVR, hingga bom rakitan berhasil melumpuhkan banyak kendaraan lapis baja. Meski kerugian cukup besar, Israel memilih bungkam. Khawatir dunia menilai militernya rapuh menghadapi taktik gerilya Hamas. Di banyak operasi, rudal Al-Yasin 105 menjadi senjata andalan. Murah tapi efektif melumpuhkan tank. Dalam pertempuran di Deir al-Balah, Hamas dengan rudal sederhana itu berhasil memukul mundur pasukan Israel dan menghancurkan perlengkapan mereka. Kekuatan Hamas semakin terlihat dalam penyergapan di Jabalia. Campuran IFP, ranjau M15, rudal Al-Yasin 105, hingga roket Fajr 1 kaliber 107 mm menghancurkan kendaraan IDF dan menewaskan sejumlah prajurit. Helikopter militer terpaksa keluar masuk Gaza mengevakuasi korban luka dan jenazah. Salah satunya terekam di Shajaiya saat helikopter IDF mengevakuasi prajuritnya yang gugur akibat serangan Hamas. Semua ini menunjukkan satu hal. Kombinasi taktik gerilya dan persenjataan yang dikelola Hamas mampu memaksa pasukan Israel kewalahan di Gaza.